You didn't have to cut me off. Like that I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger and I feel so loved. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasain? Di balik setiap momen kita ketawa bareng atau ikut sedih lihat teman lagi ada masalah, ternyata ada sebuah mekanisme yang luar biasa di otak kita. Sel-sel kecil yang diam-diam ngebentuk cara kita terhubung satu sama lain. Yuk, kita bedah sains di balik si neuron cermin ini. Oke, kita mulai ya. Pada dasarnya, otak kita itu kayak mesin peniru yang super canggih. Dia itu non-stop mencerminkan apapun yang ada di sekitar kita. Seringnya sih tanpa kita sadari sama sekali. Coba deh, kita mulai dari beberapa pengalaman yang kayaknya semua orang pernah ngalamin. Coba bayangin, kamu lagi nonton film action, adegan kejar-kejaran mobil yang seru banget, atau mungkin nonton atlet lari sprint ke garis finish. Tiba-tiba, jantung kamu ikut deg-degan, otot kamu ikut menegang, padahal kamu cuma duduk manis di sofa kan? Pernah ngerasain hal itu? Atau ini deh, contoh yang lebih umum lagi. Kamu lagi ngobrol, terus teman kamu nguap lebar banget. Atau bahkan cuma lihat orang nguap di video. Tiba-tiba, hap, kamu ikutan nguap juga. Rasanya hampir mustahil buat ditahan, bener nggak? Nah, semua fenomena ini ikut tegang pas nonton film, menguap yang nular, itu semua bukan kebetulan atau sulap. Ini tuh bukti nyata kalau ada sirkuit yang sangat spesifik dan kuat yang lagi bekerja di dalam otak kita. Inilah dia bintang utama kita, neuron cermin. Gampangnya gini, ini adalah sel-sel otak yang punya kerjaan double. Mereka bakal aktif waktu kamu ngelakuin sesuatu, misalnya ngambil gelas. Tapi yang keren banget, sel-sel yang persis sama juga ikut aktif waktu kamu cuma ngeliatin orang lain ngambil gelas. Seolah-olah otak kamu lagi geladi bersih atau latihan ngelakuin tindakan itu tanpa kamu perlu gerakin otot sama sekali. Semuanya simulasi di dalam kepala. Nah, yang bikin cerita ini makin seru itu justru cara penemuannya. Ini bukan sesuatu yang direncanain loh. Justru ini adalah salah satu kecelakaan yang paling keren dalam sejarah sains. Jadi ceritanya dimulai awal 90-an. Ada sebuah tim peneliti di Italia, pimpinan Giacomo Rizzolatti yang lagi neliti otak monyet. Mereka nemuin sesuatu yang aneh banget. Beberapa sel otak si monyet nyala bukan cuma pas monyetnya ngambil makanan, tapi juga pas dia cuma ngeliatin salah satu peneliti ngambil sesuatu. Awalnya penemuan ini dianggap aneh, banyak yang ragu, bahkan sempat ditolak sama jurnal-jurnal ilmiah gede. Butuh waktu hampir 20 tahun, sampai akhirnya di tahun 2010 baru deh dikonfirmasi kalau neuron dengan sifat meniru yang serupa emang beneran ada di otak manusia. Oke, terus kenapa penemuan ini jadi seheboh itu? Karena ternyata neuron cermin ini bukan cuma soal niru-niru gerakan doang. Mereka ini ternyata adalah fondasi dari beberapa kemampuan paling dasar yang bikin kita jadi manusia. Kita bisa bilang mereka ini punya 3 kekuatan super sosial. Pertama, mereka bantu kita buat ngerti niat di balik sebuah tindakan. Kedua, mereka adalah dasar biologis dari rasa empati. Dan yang ketiga, mereka ini mesin utama di balik cara kita belajar dari meniru. Jadi, ini poin yang krusial banget. Neuron cermin itu nggak cuma merespons gerakan asal-asalan. Mereka paling aktif justru pas ngeliat tindakan yang ada tujuannya. Jadi waktu kamu lihat seseorang ngelurin tangan ke arah botol minum, otak kamu nggak cuma ngeliat, oh tangan bergerak. Otak kamu lewat si neuron cermin ini langsung klik dan ngerti niatnya. Oh, dia mau minum. Dan disinilah kita masuk ke inti dari empati. Waktu kamu lihat temenmu senyum bahagia atau nangis sedih, sistem neuron cermin kamu tuh ikutan bergetar. Dia menciptakan semacam gema emosional di dalam otak kamu. Bikin kamu seolah-olah ikut merasakan apa yang mereka rasain. Ini bukan sekedar pemahaman intelektual, tapi ini resonansi emosional yang nyata. Dan yang terakhir, kemampuan belajar. Coba pikirin deh, dari cara kita belajar ngomong, belajar naik sepeda, sampai belajar masak, semuanya itu sangat bergantung sama kemampuan kita buat ngamatin dan niru. Nah, neuron cermin inilah mekanismenya yang bikin otak kita bisa nerjemahin apa yang kita lihat jadi semacam cetak biru buat tindakan kita sendiri. Ini pada dasarnya adalah mesin biologis yang bikin budaya dan pengetahuan bisa diwarisin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan implikasi yang sebesar ini, nggak heran kalau antusiasme soal neuron cermin ini meledak di mana-mana. Tapi ya namanya juga sains, antusiasme yang gede biasanya bakal diuji habis-habisan. Dan disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Jadi, saking hype-nya, neuron cermin ini sempat disebut-sebut sebagai jawaban buat segala hal. Mulai dari evolusi bahasa sampai asal-usul kesadaran diri.
Nah, klaim-klaim yang wah banget ini akhirnya bikin komunitas ilmiah mulai gatel dan memicu reaksi keras yang menuntut bukti lebih kuat. Perdebatan pun jadi panas. Nah, ini dia ringkasan perdebatannya. Di satu kubu ada klaim awal yang bilang kalau neuron cermin itu paket dari lahir yang secara langsung menyebabkan kita bisa punya kemampuan sosial. Tapi di kubu lain ada kritikus kayak ilmuwan kognitif Gregory Hickok yang bilang, tunggu dulu. Menurut dia, neuron ini mungkin bukan penyebab, tapi justru hasil dari proses belajar. Dan bukti yang ada seringkali cuma nunjukin korelasi. Artinya, neuron ini aktif pas kita berempati. Tapi itu nggak otomatis ngebuktiin kalau dialah penyebab empati itu sendiri. Jadi, argumen tandingannya tuh kira-kira gini. Setiap kali kita ngelakuin sesuatu sambil melihat diri kita sendiri melakukannya, misalnya kita ngelambain tangan, otak kita ngebentuk hubungan antara apa yang kita lihat dan gerakan yang kita lakuin. Lama-lama, hubungan ini jadi kuat banget. Saking kuatnya, cuma dengan ngelihat orang lain ngelambai aja udah cukup buat ngaktifin sirkuit gerakan di otak kita. Jadi, menurut pandangan ini, neuron cermin itu bukan penyebab kemampuan sosial kita, tapi justru hasil dari pengalaman hidup kita. Mereka itu terbentuk, bukan terlahir. Jadi, setelah semua perdebatan seru ini, apa dong kesimpulan yang bisa kita ambil? Di mana posisi kita sekarang soal neuron cermin? Oke, jadi pandangan ilmiah modern sekarang jauh lebih seimbang. Neuron cermin ini mungkin bukan sel ajaib yang bisa ngejelasin semua tentang kemanusiaan. Tapi yang jelas, mereka adalah komponen yang super penting dalam sebuah jaringan otak yang jauh lebih besar yang bertanggung jawab buat pemahaman sosial, empati, dan cara kita belajar dari orang lain. Jadi, terlepas dari mekanisme pastinya, mau itu bawaan lahir atau hasil dari belajar, kesimpulan akhirnya tetap sama kuatnya. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Otak kita pada levelnya yang paling dasar emang dirancang untuk terhubung. Kita secara biologis itu disetel untuk bisa beresonansi dengan orang lain. Dan ini nih bagian yang paling keren dan paling penting buat kita. Kalau sirkuit cermin ini dibentuk oleh pengalaman, itu artinya sirkuit ini nggak kaku. Mereka bisa dilatih, bisa diasah, dan bisa diperkuat. Ini ngasih kita dasar ilmiah buat gagasan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita amati secara terus-menerus. Lingkungan kita, tontonan kita, dan orang-orang di sekitar kita secara harfiah ikut ngebentuk sirkuit sosial di otak kita. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungin. Mengingat otak kamu itu terus-menerus meniru dan menyerap dunia di sekitarmu, mau sadar atau enggak, pertanyaannya adalah, siapa atau apa yang kamu pilih untuk dicerminkan hari ini?